Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera karena ini sudah masuk bulan puasa ya saudaraku ya. Sekarang sudah masuk bulan puasa, mari kita menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan sehat selalu dan sampai 1 bulan penuh ya. Kita berdoa, berusaha dan bersabar. Okelah saudara-saudaraku, saya akan mengangkat pertanyaan saudara kita ini karena ada pertanyaan. Memang saya janji 4-5 hari saya akan angkat pertanyaan saudara karena saudara harus mengerti ya mengenai adanya pertanyaan, karena banyak pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang saya angkat. Istilahnya bahasanya antri ya, antri. Jadi kita nunggu aja. Namun saudara, bukan pertanyaan saudara saya angkat, tetap saudara akan nonton karena di situ ada ilmu di dalam yang bisa kita petik, bisa kita resapi. Jadi okelah saudaraku, saya akan bacakan ini karena ada pertanyaan saudara kita ya. Ini ada pertanyaan saudara kita, saya mau angkat lagi ini ya. Saya catat. Jadi okelah saudaraku, saya akan bacakan. Saya mau bertanya guru, bagaimana cara mempertahankan anak walet di dalam ruangan RBW? Saya punya umur bangunan sudah menjelang 1 tahun. Tidak ada penambahan, mohon pencerahannya guru. Ya saya ulang ya. Dia punya bangunan ya. Saudara kita ini punya bangunan, umurnya sudah 1 tahun. Tidak ada perkembangan, dia punya RBW. Mohon pencerahannya guru. Nama channel Ratangka Hilir Mataliu. Susah juga namanya saudaraku ya. Ratangka Hilir Mataliu. Ini ndak tahu dari mana ini saudaraku ya. Panjang namanya, susah juga disebut. Kayak bahasa Mandarin. Oke saudaraku. Saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini atas nama Mataliu. Saya ambil saja nama ujungnya ya karena rumit baca namanya, jadi saya ambil saja nama channelnya. Tidak tahu apakah ini nama betulnya atau hanya nama channel channelnya toh. Jadi okelah, saya bacakan, saya singkat saja namanya Hilir Mataliu. Jadi okelah saudara, ini Hilir Mataliu. Kalau saudara itu perkembangan burung waletnya agak lambat karena sudah menjalan 1 tahun dia punya RBW. Mengenai adanya kanakannya itu saya selalu utarakan mengenai adanya perwaletan di dalam dunia walet ya. Selalu saya katakan saudaraku ya, kalau mengenai adanya dunia walet kita harus jenius, kita harus profesional, kita harus betul-betul mendalami adanya walet. Kita harus betul-betul memahami adanya walet, terutama itu walet liar ya. Walet liar yang saudara inginkan menarik itu walet liar. Begitupun juga kanakan yang sudah terbang susah kembali. Ya biasa katakan ya, ada lagu itu pergi lupa pulang. Itu lagunya di Nia dan Yati kalau tidak salah. Dia sudah pergi tapi lupa pulang. Ini yang pertanyaan saudara, kanakannya masuk saudara ini. Jadi begini saudara ya, kalau mengenai adanya kanakan burung walet itu sebenarnya kita itu tidak usah terlalu tertekan, karena memang modelnya walet kayak gitu ya. Kadang kalanya itu walet anakan itu kembali, kadang kalanya dia itu tidak kembali. Tapi kan sempat saya tulis di bawah kolom komentar saudaraku ya. Ada pepatah bahasa mengatakan, sejauh-jauhnya kita pergi di rantauan orang, pasti ingat kampung halaman. Ya ini penjabaran, ini peribahasa perkataan ya. Biar kemanapun saudara pergi, pasti mengingat kampung halaman, karena di situ tempat kelahiran saudara. Ya sama dengan ini walet. Jadi gimana caranya supaya anak walet ini bisa dia ingat tempatnya, bisa dia bersatu dengan tempat kelahirannya. Itu yang saudara inginkan gimana cara supaya anak walet ini bisa, apabila dia sudah lahir dari telur induk, sisa gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya dunia perwaletan, mengenai adanya kanakan.
Karena mengenai adanya kenakan walet itu sangat-sangat sulit itu dibetakan itu anak walet. Karena anak walet itu biasanya kalau dia terbang itu biasa sulit kembali. Ada dua kendala, apakah dia jadi walet liar atau dia ngikut di waletnya teman-teman kita yang punya bangunan RBW. Jadi itu saudara-saudara itu mengambil langkah mengenai adanya RBW-nya optimalkan di bagian di dalam ruangan. Yang mana saya katakan maksud saya itu optimalkan, saudara itu betul-betul itu penuhi keinginannya si walet ini, terutama induk, ya, induknya itu. Jadi gimana caranya supaya ini kanakannya dia itu bisa mengingat tempatnya yang semula. Jadi itu yang kita inginkan, itu yang kita mau tarik kembali itu anak. Jangan sampai anak sudah terbang, sudah dewasa, tumbuh dewasa terbang tidak akan kembali. Nah itu memang sulit. Tetapi jangan juga terlalu dipikirkan saudaraku, karena walet memang modelnya kayak gitu. Bisa jadi anak walet kita tadinya dia terbang tidak kembali, ada anak walet lain yang masuk di RBW kita. Tetapi gimana caranya anak walet yang lainnya masuk di RBW kita kalau di dalam ruangan RBW itu tidak maksimal. Tidak ada yang diinginkan walet di dalam, tidak ada yang dicari, hanya berupa bangunan. Yang mana yang saya maksud itu yang diinginkan walet, yang dicari walet itu semacam itu, adanya kelembaban, adanya nyamannya walet di dalam, aman, tidak keluar masuk saudara. Maksud saya begitu ya. Begitupun juga suhu, adanya cahaya yang terang itu kita bendung supaya di dalam ruangan RBW itu waletnya itu aman. Anak walet tadinya itu dia pergi akan kembali karena dia mengingat tempat halamannya, dia mengingat tempat kelahirannya. Saya ibaratkan kita, seumpamanya kita manusia, kalau kita berangkat pergi mencari sesuap nasi di daerahnya orang, menyeberang lautan, menyeberang pulau, menyeberang gunung, tetapi saudara itu tetap mengingat kampung halaman, tempat kelahiran saudara. Begitu juga walet, gimana caranya supaya walet ini bisa dia ingat tempatnya, ya. Itu langkah yang kita lakukan saudara-saudaraku ya. Jadi terus lanjut dari itu saudaraku, mengenai adanya itu kenapa lambat, itu mengenai adanya lambat karena di dalam ruangan itu kemarin saya selalu kupas mengenai adanya di dalam fasilitas di dalam ruangan RBW tidak terpenuhi, tidak ideal. Jadi walet itu malas tinggal. Kenapa saya katakan malas tinggal? Itu semua kendala-kendala yang diinginkan walet tidak ada yang dia cari di dalam, hanya berupa bangunan. Bagaimana caranya waletnya mau tinggal kalau panas? Bagaimana waletnya mau tinggal kalau cahayanya terang di dalam? Bagaimana caranya walet mau tinggal di dalam kalau suhunya tidak tercapai? Itu. Gimana caranya walet mau tinggal di dalam kalau kita keluar masuk, apalagi yang baru umur di bawah dari 1 tahun. Itu yang berat, itu yang kita hadapi saudaraku ya. Jadi saudara itu harus mengambil langkah, saudara itu melakukan apa yang maksud saya ulang ya, saudara harus mengambil tindakan gimana caranya supaya saudara itu bisa bisa memahami mengenai yang kemauannya si walet ini. Karena walet ini sebenarnya ibaratkan kita mengamen sama dia. Bahasa mengamen itu ya kita berusaha. Gimana caranya? Apa kemauannya walet? Kita penuhi keinginannya. Karena ada keinginan saudara juga sama si walet ini. Keinginan saudara kan sarang walet, populasi walet. Jadi itu timbal baliknya. Kita berusaha dan walet akan berusaha apabila ini si walet ini terpenuhi apa yang diinginkan di dalam ruangan RBW. Mudah-mudahan apa yang saudara inginkan akan dipenuhi juga keinginan saudara. Itu semacam sarang. Itu populasi. Begitu juga walet, penuhi juga keinginannya. Jadi masing-masing istilahnya kita masing-masing membutuhkan. Itu yang saya maksud. Jadi saudara itu proporsional di dunia walet ya. Jangan dianggap remeh, jangan diilaikan saja, jangan dibiarkan digampang-gampangkan. Biar tidak apa-apa itu airnya, besok-besok aja, minggu depan aja saya isi itu airnya. Iya, oke lah. Saudara itu menganggap remeh itu kolam di dalam kelembaban. Walet itu kalau memang dia tidak suka, dia tidak ada bahasa itu walet itu katakan besok saya pergi. Kalau dia mau pergi berangkat. Bagus kalau dia pergi
kembali, tapi istilahnya kalau dia pergi lupa pulang seperti yang kanakan tadi yang saya bahas itu. Kalau anak mulai terbang itu jadi dewasa itu terbang sudah keliling di luar sana tidak kembali karena itu ada aja itu tadi. Nah itu justru saya selalu katakan itu gimana caranya supaya saudara kita itu bisa konsisten di dalam ruangan masing-masing. Ya terutama yang bagi pemula. Itu yang selalu saya jelaskan mengenai adanya perwaletan itu betul-betul itu memahami mengenai adanya walet. Karena walet itu sulit dihadapi ya. Nah, itu. Tetapi kalau walet sudah huni di dalam ruangan saudara itu, susah pergi juga. Kalau dia suka itu tempat, bahasanya sudah berkoloni. Ya, sedangkan habitatnya walet itu sukanya dia lembab dan aman, suhunya bagus. Nah, itu habitat walet itu. Kalau mau saudara itu berkoloni cepat waletnya, ya penuhi apa yang keinginannya walet. Kan selalu saya jelaskan mengenai adanya itu suhu, kelembaban, adanya cahaya dan keamanannya walet. Kenyamanannya maksud saya. Nah, semacam itu yang cahaya yang masuk di ventilasi itu diusahakan itu digelapkan, diremankan. Begitupun juga adanya yang cahaya pantulan yang dari luar masuk ke dalam lewat LMB terang. Adakan di situ sekat lar. Ya, disekat di situ, dibendung, dipailin semua sama. Hanya bahasa-bahasanya beda. Ya, yang kita bendung di situ kan adalah adanya cahaya, pantulan cahaya dari luar masuk ke dalam ruangan RBW. Nah, itu biasa mengganggu juga walet. Kenapa saya katakan mengganggu walet itu? Walet itu biasa itu panik, canggung bikin sarang. Namun dia bikin sarang itu dia tidak tenang. Nah, itu yang kita maksud. Tidak ada bedanya manusia. Kalau di dalam rumah itu kita tuh mau tenang, selalu ada orang ribut. Pasti kita tidak tenang. Ya, tidak ada bedanya, tidak ada. Sama walet dengan kita. Masing-masing membutuhkan namanya kenyamanan, amannya. Ya, tidak mau selalu diganggu. Begitu juga walet. Kalau walet mau beradaptasi dengan nyaman, tenang, berkoloni, populasinya bagus. Ya, begitu juga perkembangbiakannya dan anak itu akan pasti dia ingat tempatnya. Kalau di dalam ruangan RBW saudara itu terpenuhi. Ya, itu yang paling sulit itu. Memang yang paling sulit itu yang sulit dihadapi burung walet itu yang membetahkan walet. Pertama, yang sulit juga itu yang kita hadapi adalah anak walet yang sudah dewasa terbang biasa lupa pulang. Biasa tidak kembali di tempatnya. Nah, itu yang paling sulit kita hadapi. Itu juga yang mengenai adanya di dalam ruangan RBW fasilitasnya. Yang sulit kita hadapi itu kita katakan tadinya itu kelembabannya sudah terpenuhi tetapi 1 minggu 2 minggu ke depan airnya kurang. Ya terkuras itu air karena menguap. Akhirnya kembali lagi panas itu ruangan. Jadi sama saja bohong. Kita selalu memulai sedangkan habitatnya walet itu sukanya lembab. Sukanya aman. Ya sejuk, dingin, adem. Itu yang dicari walet. Kalau walet itu mau bikin sarang, mau berkoloni, itu. Nah, justru kita itu selalu saya katakan, penjelajah 75 rahasia mengenai adanya sukses sarang walet. Selalu saya ingatkan mengenai adanya itu di dalam ruangan RBW. Karena di situ mesinnya, ibaratkan mobil. Mobil itu ke mesinnya kala itu tidak akan lari, tidak akan jalan. Begitupun juga RBW. Kapan di dalam itu salah-salah itu, tidak akan berhasil itu. Ya, tidak akan berhasil, tidak bisa. Karena kenapa? Walet itu dia tidak suka panas. Namun ada tinggal itu tapi begitu-gitu terus. Ada lagi sarannya itu pecah, retak, mengecil. Telur tadi ada yang di situ telur sudah jadi jatuh karena hawanya tadi itu panas sampai induknya itu tidak tenang di dalam. Ya, selalu dia berangkat mengamuk. Ya, nah itu. Jadi saudara itu betul-betul memahami apa yang saudara inginkan, penuhi keinginannya si walet ini di dalam ruangan RBW saudara. Kan saudara sudah penuhi itu mengenai adanya bangunannya. Saudara sudah mendirikan bangunan untuk si walet ini. Tetapi bagian di dalamnya, gimana caranya? Ya, saya kasih contoh ya saudaraku, ini satu penjabaran. Oke lah, saudara itu memberikan seseorang itu satu umpamanya makanan lah, ya, makanan. Kalau saudara itu memberikan orang makanan itu beras, tapi itu beras hanya dilihat-lihat, tidak dimasak, kira-kira gimana saudaraku? Tidak mungkin, susah dimakan itu kalau tidak dimasak itu nasi, hanya berupa beras. Ya, sudah ada beras, ya, kan ini beras nanti ini akan dimasak jadi nasi. Nah, begitu.
Begitu juga burung walet. Nah, ya. Sulit itu saudaraku. Oke lah, saudara itu bikinkan bangunan, tetapi bagian di dalamnya sudah tidak penuhi juga. Tidak akan jadi juga. Sama kan saudara itu seumpamanya itu. Yang jelasnya sulit itu, sulit sama dengan kendaraan itu. Kendaraan itu kalau ada kendaraan oke lah. Ada kendaraan teman kita umpamanya pinjamkan kendaraan roda 2 atau roda 4 semacam motor atau mobil. Tetapi itu mobil itu tidak ada bensinnya, mana bisa jalan? Jelas diisi bensin. Bagus kalau memang ada bensinnya baru kita pinjam. Kalau tidak ada bensinnya jelas kita isi bensin. Sama dengan ini walet. Ada bangunannya tapi di dalamnya itu tidak terpenuhi, tidak akan jalan juga, tidak akan jadi sarang juga, tidak ada populasi. Karena sebabnya tadi itu kita tidak penuhi, kita tidak lengkapkan di dalam ruangan. Jadi justru saya katakan itu gimana supaya saudara bisa lakukan itu, ya. Lakukan apa yang dicari walet, apa yang diinginkan walet, karena walet itu sangat sensitif, ya. Sensitif itu peka dan bersahabat. Letak sensitifnya walet itu, kalau dia tidak suka bangunan itu jangan harap saudara ya, walet itu tidak akan betah di dalam, namun tinggal tidak mau banyak. Itu intinya. Yang dimana letak pekanya walet itu cepat sekali dia memahami tempat di dalam ruangan RBW. Apabila ruangan itu lembab, suhunya bagus, cahayanya kurang, diremankan dan tidak selalu diganggu, diamankan supaya walet itu nyaman di dalam. Dan begitu pun adanya namanya hama, predator bahasa canggihnya. Ya, ada kan namanya penyemprotan supaya itu di dalam hama di dalam ruangan RBW itu semua itu punah, karena itu menghambat populasi ke depannya walet, koloninya walet. Itu yang semua kita harus basmi, hadapi. Ya, kalau saudara itu mau waletnya cepat berkembang biak di dalam, cepat banyak berkoloni. Di sini kan bahasanya di sini susah berkembang biak, Bang. Susah kanakannya, gimana caranya supaya anaknya bisa bertahan? Tidak ada bahasa mau ditahan itu anak walet. Tidak ada bahasa mau ditahan, karena itu burung itu kan dia terbang. Justru saudara itu harus ambil langkah, harus ambil tindakan di dalam ruangan RBW-nya. Gimana caranya supaya dioptimalkan? Yang kita ini mau saudara-saudara, gimana caranya supaya ini anak walet kembali, dan justru anak tadi ini bawa anak waletnya anak waletnya yang di luar masuk dalam ruangan RBW, dobol. Jangan anak walet kita akan ikut ke anak waletnya orang, karena teman-teman kita yang di sana, petani walet di sana yang punya gedung rumah walet bagus tempatnya. Apa yang diinginkan walet di sana sudah terpenuhi. Sedangkan kita ini mengharapkan sesuatu tapi harapan walet itu tidak terpenuhi. Susah saudaraku. Ya, jadi tidak ada bedanya itu kalau kita bersawah. Coba kalau saudara itu menggarap sawah, oke lah kita ambil 1 hektar lah. Saudara itu sudah menggarap itu sawah, menitip istilahnya pertama dicangkul yang jelasnya dikerja itu sampai kita tanam benihnya itu padi. Apa yang saudara harapkan kalau menanam padi? Jelaskan buah, ya. Tetapi kalau sudah ditanam dibiarkan begitu kan sudah ada sawah, sama dengan ini walet, sudah ada bangunan. Kita bagaimana caranya supaya gimana caranya supaya walet ini bisa betah sama dengan sawah? Gimana caranya supaya ini nanti benihnya padi kita tanam bisa berhasil? Begitu juga walet. Gimana caranya supaya walet ini bisa berhasil? Itu. Coba kalau kita tanam padi baru biarkan begitu. Tidak akan lolos itu saudara-saudaraku. Namun ada lolos itu tapi ya gitu-gitu. Sudah ditanam dibiarkan, mana ada rumputnya, sudah membesar mana airnya itu sawah tidak dipenuhi itu airnya, sama di walet. Kalau itu sawah tidak ada airnya itu kering, bukan lagi padi yang tumbuh tapi rumput. Itu rumput ilalang. Ada lagunya itu Ebit G ada ya. Apa itu? Ada itu lagunya itu mengenai adanya rumput bergoyang, itu yang tumbuh, bukan padi. Karena itu tadi adanya kita tidak perhatikan. Setelah padi itu tadi benih tadi itu kita sudah tanam, kita biarkan tidak dipupuk, tidak disemprot, tidak dimasukkan air itu tidak di sawah. Sama ini RBW. Ibaratkan sawah, ini RBW bangunannya kan ibaratkan kayak gitu. Ada bangunan tetapi di dalamnya kita tidak penuhi. Tidak ada bedanya itu. Justru saya selalu penjabarkan istilahnya bahasa filosofinya. Sesuatu membutuhkan dan kita juga membutuhkan. Kalau saudara itu memenuhi keinginan saudara, penuhinya juga keinginannya si
yang membutuhkan ini si walet ini. Apa yang dibutuhkan walet? Kan saudara tahu. Apa yang diinginkan walet dalam ruangan RBW? Kan saudara sudah bikinkan tempat. Tapi kau hanya dibikinkan tempat, kamu biarkan saja gitu. Mana predator di dalam, mana cahayanya terang, mana airnya juga itu tidak ada. Namun ada lagi, menguap lagi airnya, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dihiraukan, dielaikan saja, dibiarkan saja. Begitu terus, begitupun juga namanya adanya predator. Tidak pernah diadakan penyemprotan. Begitupun juga suhu, mana rumput dari luar masuk, burung gereja bawa rumput itu, kasih masuk di dalam ruangan RBW. Yang saya jelaskan kemarin-kemarin itu, ada saya serpe itu banyak sekali rumput di dalam. Hah, woi banyaknya rumput di dalam itu. Yang bawa itu rumput itu burung gereja. Bagus kalau burung gereja yang bawa rumput. Tetapi kalau burung hantu, hai, dia kasih masukan juga rumput di dalam, dibikin tempat bersarang. Dan dia juga makan waletnya. Kalau burung gereja itu hanya bawa rumput, tidak dimakan walet, yang jelasnya tidak jadi masalah walet. Kalau mengenai adanya burung gereja sama merpati, itu temannya semua walet itu, bersahabat semua walet itu. Tetapi kalau burung hantu, tikus, toke, tidak ada bahasa sahabat itu. Itu lawannya semua itu. Nah, bukan lagi lawan, karena walet itu dia tidak bisa melawan. Siang dia hanya itu mangsa dari burung predator. Hama-hama predator semacam kayak toke, tikus, ular, burung hantu. Itu kecoa semua dan lain-lain sebagainya dan lain sebagainya. Hah, mana kita juga itu keluar masuk. Jadi walet itu tidak bisa tenang. Mana bisa walet itu mau beradaptasi, saudaraku. Tidak dipenuhi juga di dalam ke ruangannya, tidak dilembabkan juga, tidak diperbaiki juga, tidak diatur juga mengenai adanya suhunya, sejuknya, gimana supaya dia sejuk, gimana supaya dia dingin di dalam itu lembab, supaya cahayanya itu kita gelapkan, remankan. Mana tambah lagi saudara keluar masuk, tambah tidak ada itu, tambah tidak jadi-jadi itu. Ya, justru saya katakan berusaha, kita berusaha belum tentu, apalagi kalau kita biarkan kayak gitu-gitu saja itu burung walet. Akhirnya waletnya nanti itu akan murka, emosi, pergi. Nah itu, jadi saudara itu harus mengambil langkah. Nah itu yang saya paparkan tadi semua itu, adanya gimana caranya supaya saudara itu bisa menata di dalam, menata bagian di dalam, memperhatikan, idealkan semua di dalam RBW. Karena di situ intinya saudara-saudaraku, di situ. Nah sama pertanyaan-pertanyaan yang saya angkat kemarin. Oh bang, saya sudah isi air, terpenuhi itu suhunya, kelembabannya seumpamanya. Iya terpenuhi dalam 1 minggu itu. Tetapi 2 minggu ke depan itu kan diperhatikan, itu air tadi di kolam atau di baskong atau mesin pengabut itu tidak ada yang aktif lagi, berarti kembali lagi panas, sama saja bohong. Karena kita tidak konsisten di dalam, tidak kita continue melihat itu, memperhatikan itu. Ya, itu. Apalagi kalau tidak ada bahasa-bahasa pengontor semacam CCTV, kita tidak tahu di dalam bagaimana, apa ada air atau tidak. Hanya mengandai-andaikan. Bahasa saja mengandaikan, seandainya, seumpamanya, mungkin juga kapan-kapan saya masuk isi air, padahal itu sudah lama habis airnya. Kapan-kapan itu, sampai walet itu kapan-kapan juga dia akan datang ke situ, dia pergi. Karena kemauan itu gimana caranya supaya kita itu harus konsisten. Selalu saya katakan gimana caranya supaya kita itu konsisten di 24 jam. Maksud saya 24 jam itu tiap hari. Adanya itu air, justru saya katakan saudara harus jenius. Ya, bisa jadi saudara katakan, oh kalau gitu, kalau habis airnya berarti kita itu selalu keluar masuk isi air. Ya justru saudara harus jenius. Gimana caranya supaya merancang itu dari luar itu masukkan air di dalam? Apakah salan atau berupa pipa? Nanti di luar kita putar, jangan masuk lagi di dalam. Nah ini satu. Justru saya katakan gimana caranya supaya saudara bisa ambil tindakan, berpikir secara jenius. Ya, kalau seumpamanya baru 4 hari, 5 hari, habis lagi airnya, masuk lagi saudara, sama saja bohong. Saudara itu keluar masuk juga, mengganggu juga burungnya. Karena adanya tadi itu selalu habis airnya di dalam. Nah, justru saya katakan saudara harus jenius. Ya berpikir gimana caranya supaya ini kolam di dalam saya tidak masuk, tetapi ada air masuk di dalam dari luar. Bisa kita putarkan keran di luar biar kita tidak masuk. Kan yang kalau kita selalu keluar masuk adanya tadi ini walet kaget, apalagi kanakan yang baru terbang
Selalu kita ada di dalam, wah itu yang paling sulit, yang paling susah, paling rumit. Karena walet itu dihadapi, justru saya katakan itu ya, itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Kadang-kalanya kita katakan itu, ini cepat itu populasinya, kadang-kalanya itu lambat juga populasinya. Jadi mengandai-andaikan saja, ya. Jadi saudara itu harus mengambil langkah gimana caranya supaya saudara itu bisa jenius, ya, bisa profesional di dunia walet. Saudara itu harus mahir. Selalu saya katakan itu, saudara itu harus konsisten. Justru selalu saya katakan berulang-ulang itu. Nah, bahasanya, seandainya saya berbahasa capek, sudah berapa kali saya sudah ucapkan itu, jenius, konsisten. Itu konsisten, bahasa konsisten itu kita harus betul-betul perhatikan. Nah, kalau saudara mau berhasil. Nah, beda kalau saudara tidak mau berhasil, ya tidak jadi masalah, biarkan saja berdiri bangunan, biarkan saja. Ya, bahasanya nanti akan banyak gitu. Nah, banyak itu, karena itu bukan biar bagaimana dihadapi itu bangunan itu kalau memang belum ada rezeki. Itu yang paling sulit bahasa gitu, saudaraku. Saya sudah katakan doa dan usaha. Sama kalau kita di situ meminta di situ tempat saya, ya berikan saya rezeki, berikan saya uang. Mana ada uang kalau di situ, saya di tempatnya di situ, kalau tidak ada berusaha. Sama tadi ini, saudara bikin bangunan itu tetapi bahasa akan berhasil gitu. Seumpamanya saya kasih contoh ya, akan berhasil, biar itu tidak yang penting sudah ada bangunannya, ada suara di subuhnya, sudah biarkan saja dia berkembang biar di situ. Iya memang, tetapi saudara harus tahu juga, sedangkan kita itu perhatikan, kita itu rawat itu bangunan, belum tentu berhasil, apalagi kalau dibiarkan. Itu ya. Jadi saudara itu harus profesional. Nah itu tidak ada, saya sudah paparkan tadi itu, saya kasih contoh itu mengenai adanya kita, adanya mobil, adanya sawah yang petani. Nah, gimana caranya sudah ada sawah, baru itu sawah sudah ditanam itu benihnya padi, mau menunggu hasil baru tidak dipupuk, tidak disompor, tidak pernah dibersihkan itu rumputnya, mana ada padi yang tumbuh, paling ilalang di situ. Nah itu, jadi memang sulit. Jadi itu saya, saudaraku ya. Justru saya katakan kalau ada keluhan semacam itu tadi itu, saudara katakan gimana caranya, karena saudara kita ini dia punya umur sudah menjelang 1 tahun. Itu langkah saudara-saudaraku ya, lakukan itu langkah ya. Nah ikuti konten tutorial saya, insya Allah kalau saudara itu selalu ikuti konten tutorial saya, saudara akan berhasil, yakin saja ya. Yakin saja, yang penting saudara ikut panduan saya, apa yang saya katakan, apa yang saya paparkan melalui konten tutorial saya, melalui video saya, akan berhasil. Terkecuali saudara itu melenceng apa yang saya katakan, ya walau alam saya tidak tahu lagi. Karena semua yang saudara kita berhasil itu yang dilakukan, apa yang saya lakukan. Dan begitu pun juga saya berhasil. Gara-gara itu yang semua saya lakukan, dan itu yang saya paparkan di video, di konten tutorial saya, itu yang saya alami. Jadi enak saudara, sisa saudara di situ mendengar, memberikan jawab pertanyaan. Sisa saya yang jawab. Gimana langkah pertanyaan saudara? Apa keluhannya saudara? Apa kekurangan di dalam RBW-nya saudara? Nah itu. Kenapa bisa waletnya itu tidak mau beradaptasi ya? Kayak ini kan saya kasih solusi. Saya kasih solusi, saya berikan motivasi, jangan lakukan ini, gimana caranya mau berhasil kalau saudara tidak konsisten. Itu kan semua itu. Jadi saudara itu sisa menyaring. Ya. Nah, justru saya katakan ikuti konten tutorial saya. Setiap hari tayang itu jam 7.30. Ya, saudaraku ya, karena ini kebetulan ini bulan puasa saudaraku ya, jadi saya harus berjuang, tetap berjuang saudaraku ya. Namun bulan puasa, ya. Nah, ini kan kewajiban kita juga sebagai umat Islam ya. Nah, tidak ada tanpa, biar agama apapun itu semua ada kewajibannya. Kita saling menghormati, menghargai ya, satu sama lain. Bahasanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Itu tujuan kita itu, gimana caranya supaya kita bisa apa yang kita inginkan bisa kita capai, bisa kita raih. Ya, ibaratkan kalau saudara itu sekolah itu pasti ada yang kita raih, kita tunggu apa itu ijazah. Gimana caranya supaya kita meraih itu ijazah? Apabila kita dapatkan itu ijazah,
Itu perjuangan kita selama kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, semua terlupakan kalau saudara berhasil mendapatkan itu ijazah. Tidak ada bedanya dengan ini RBW. Saudara itu berjuang, ya, berjuang mencari tempat, bangun rumah walet, berapa banyak pengorbanan saudara. Mulai dari tempat itu yang dibangun walet itu kan butuh semua tempat. Ya, mana bahan materialnya? Material itu semua dibeli, butuh namanya dana. Begitupun juga itu kita korban waktu, korban perasaan. Kadang kita tadinya itu lihat walet masuk, akhirnya tidak ada lagi tuh walet. Gimana? Ada rasa kecewa. Ya, banyak saudaraku. Semua butuh proses itu. Sama itu. Justru saya katakan saudara itu betul-betul harus jenius di walet. Kalau saudara itu sudah terjun di dunia walet. Ya, saudara ya, bagus pertanyaan saudaraku ya. Karena ini satu curahan, satu pertanyaan yang paling bagus. Itulah tadi gambar-gambar saya berikan. Begitupun teman-teman kita tanpa terkecuali. Bukan ini yang bertanya saja. Jadi itu yang selalu ganggu waletnya, jangan terlalu bersabar dulu ya. Insya Allah akan ada ujung-ujungnya nanti. Yang penting saudara itu selalu ikuti konten saya. Kalau ada yang mengajar di dalam bangunan saudara, silakan sharing. Nanti saya akan angkat lagi. Seumpamanya sudah ada yang maju, ada yang saudara kita itu yang belum beradaptasi. Ini kan baru sama masuk, saya lihat komentar ini. Ini penghuni baru juga ini. Yang mudah-mudahan sharing terus saudaraku ya. Berikan komentar, ada keganjalannya. Tapi bersabar saudaraku ya, jangan langsung ibaratkan itu. Tidak semudah itu membolakkan telapak tangan. Karena ini bukan daun talas. Istilahnya langsung. Pokoknya kita bersabar, berusaha. Ada ujungnya itu saudaraku, ada ujungnya. Karena saya juga pernah merasakan seperti saudara, ya. Justru saya bisa angkat, saya sudah bisa paparkan karena pernah saya alami. Apa yang dialami saudara itu pun juga yang saya alami. Dan itu yang saya alami, itu yang berapa lama saya itu penjajahan itu mengenai adanya dunia walet. Setelah saya berhasil, itulah hasil saya akan berikan kepada saudara, ya. Saya tidak kasih saudara itu yang nanti saudara yang menyikapi apa yang saya maksud. Oke, terima kasih banyak saudaraku karena saya sudah angkat pembahasannya ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik, kita resapi ya. Ya, saya sudah clearkan jawaban saudara mengenai adanya akan-akan dengan perkembangbiak. Oke. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata salah silap karena saya manusia biasa. Kan ini juga waktu bulan puasa ya, bulan Ramadan. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau kata-kata saya salah karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.